Shalom Mizan teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Jessica Natasha Bonat, NIM 2503034. Saya Jansi Gumeliani Jabi, NIM 2503007. Di sini kami akan membawa materi mengenai sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi saat kita bernapas. Tubuh mengambil oksigen dari udara lalu menggunakannya dalam proses metabolisme. Setelah itu, tubuh menghasilkan karbon dioksida sebagai sisa yang harus dikeluarkan. Nah, berikut adalah fungsi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan di sini adalah untuk menghasilkan energi, untuk mengatur udara dalam tubuh, membantu berbicara, dan menyaring udara. Nah, sistem pernapasan tidak hanya membantu kita bernapas, tetapi juga berperan dalam menghasilkan energi dan membantu kita berbicara. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring udara agar debu dan kotoran tidak masuk ke paru-paru. Yang berikut organ pernapasan. Di sini ada organ pernapasan dari hidung, dari faring, dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Semua organ ini bekerja sama dalam satu sistem. Udara masuk melalui hidung, lalu melewati beberapa saluran hingga sampai ke paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, berikut adalah hidung. Hidung ini berfungsi untuk menyaring udara, menghangatkan udara, dan juga melembabkan udara. Di dalam hidung ini terdapat rambut halus dan juga lendir yang berfungsi menyaring debu. Selain itu, hidung juga menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang berikut faring atau tenggorokan. Penghubungan antara hidung dan laring. Faring merupakan saluran yang dilalui udara dari hidung menuju laring. Selain sebagian jalur udara, faring juga menjadi jalur makanan sehingga menjadi hubungan antara sistem pernapasan dan pencernaan. Berikut adalah laring atau yang disebut dengan otak suara. Fungsinya untuk mengatur udara menghasilkan suara. Nah, laring mengandung pita suara. Saat udara melewati pita suara, terjadi getaran yang menghasilkan suara sehingga kita bisa berbicara. Yang berikut trakea atau batang tenggorokan. Saluran udara ke paru-paru. Trakea adalah saluran pembentuk pipa yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang menjaga agar saluran tetap terbuka. Yang berikut adalah bronkus, cabang dari trakea. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang menjadi bagian yang lebih kecil. Yang berikut paru-paru. Organ utama pernapasan. Paru-paru merupakan tempat utama pertukaran gas. Paru-paru terdiri dari dua bagian dan di dalamnya terdapat jutaan alveolus. Nah, yang berikut adalah alveolus yang berfungsi untuk tempat pertukaran gas, di mana alveolus adalah udara kecil di paru-paru. Disinilah oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Yang berikut mekanisme pernapasan. Di sini ada beberapa: pernapasan dada, pernapasan perut. Pernapasan dada melibatkan otot antara tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan diafragma. Kedua mekanisme ini membantu proses keluar masuknya udara. Nah, yang berikut adalah proses inspirasi. Udara masuk ke paru-paru. Saat menarik napas, otot-otot berkontraksi sehingga rangga dada membesar. Akibatnya udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang berikut proses ekspirasi. Udara keluar dari paru-paru. Saat menghembuskan napas,
Otot-otot menjadi rileks dan rongga dada mengecil. Udara yang mengandung karbodioksida keluar dari tubuh. Nah, berikut adalah jalannya udara, di mana dimulai dari hidung, baru ke faring, dan juga ke laring, trakea, bronkus, baru ke paru-paru. Nah, udara masuk melalui hidung, kemudian melewati faring, laring, trakea, akhirnya sampai di paru-paru untuk pertukaran gas. Yang berikut gangguan pernapasan. Di sini ada beberapa, yaitu gangguan asma, flu, bronkitis, pneumonia. Gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh infeksi atau faktor lingkungan. Misalnya, asma menyebabkan sesak napas, sedangkan flu disebabkan oleh virus. Nah, berikut adalah cara untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah tidak merokok. Yang kedua adalah olahraga teratur dan menghindari polusi. Yang ketiga adalah makan makanan yang sehat. Jika hal tersebut kita jalankan, maka pernapasan kita bisa berjalan dengan lancar. Karena pernapasan sangat penting, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit pernapasan. Jadi, dari materi yang kami bawa ini dapat kami simpulkan bahwa sistem pernapasan ini sangat penting karena dapat mengambil oksigen dan juga membuang karbon dioksida dan juga membuang karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan ini berperan penting dalam kehidupan manusia karena tanpa sistem pernapasan ini maka tubuh kita tidak dapat menghasilkan energi. Sekian dan terima kasih. Shalom.